Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang Islam huruf besar sama Islam huruf kecil. Apakah ada perbedaan? Yuk kita ambil contoh di surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Gusti Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama yang lurus, dan Gusti Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangan. Ini rujukannya masih sama dengan surat Al-Baqarah 112 ya, 112. Ini masih sama, masih ada ayat yang lain. Jadi kalau di sini aslama, kalau di Ali Imran 85 islama, ghairal islama dina. Di Ali Imran 19 innad dina indallahil islam, ya. Kalau ini aslama, kalau ini islam, ya. Al-Baqarah 256 ya. 256 la ikraha fiddin. Jadi mohon dibahas bahwa seluruh para nabi menggunakan kalimat Arabia ini karena di dalam Al-Qur'an agamanya Islam. Betul, yang dimaksud aslama. Kalau diartikan Islam, nanti bingung lagi Islam yang huruf besar sama Islam yang huruf kecil. Jadi kalau aslama, Islam yang huruf besar, itulah orang yang berserah diri, artinya sudah tidak meminta, ya, berserah diri, terserah mau diapakan sama Gusti Allah. Makanya disebut di sini yang ikhlas. Pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Gusti Allah. Kalau sudah menyerahkan, berarti terserah Gusti Allah. Kalau masih meminta, berarti belum pasrah. Umpamanya minta sehat, minta rezeki, minta selamat, itu belum pasrah. Karena belum diserahkan. Kan kita berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Ya udah diserahkan jiwa raganya. Jangan merasa ada. Kalau merasa ada, nanti maunya begini, begini. Kita ini dicari nggak ketemu, ditunjuk itu daging, dada nggak ketemu. Makanya para nabi menggunakan aslama ini adalah tauhid dirinya, bertauhid dirinya. Sedangkan para nabi punya kaum atau pengikut, punya jamaah yang beliau ajarkan adalah kalimat Islam, bersyukur. Kalimat Islam ini diselamatkan. Kalau orang diselamatkan berarti terima kasih, ya. Islam itu artinya diselamatkan, berarti tugasnya orang Islam itu berterima kasih. Jadi ajaran para nabi, karena ini kalimatnya bahasa Arab, yang diselamatkan ya terima kasih. Jadi kita kadang-kadang terkonsep oleh status, tidak terkonsep oleh perilaku. Karena Gusti Allah itu menilainya perilaku, mengerjakan kebaikan. Yang dinilai Gusti Allah itu mengerjakan kebaikan. Banyak sekali itu Al-Quran yang menerangkan tentang kebaikan.
Jadi orang yang sudah berserah diri, yang sudah aslama, ya aslama ini berarti Islam yang guru besar. Kalau sudah aslama, itu sudah ngerem cara bicaranya, sudah ngerem. Mau minta sehat, nggak jadi. Nanti kalau sehat semua, rumah sakit nggak laku dong. Kalau saya minta sehat, oh berarti saya belum nerima, saya belum tulus, saya belum ikhlas, saya belum berserah diri. Lah berserah diri itu juga bahasanya banyak, ya. Muslimun itu juga berserah diri. Al-ikhlas juga itu berserah diri. Ikhlas juga berserah diri. Jadi kalau sudah berserah diri ya sudah, kita nggak usah minta apa-apa. Yang ada cuma bersyukur. Jadi kita perhatikan kalimatnya, ini jangan terbawa konsep golongan. Islam itu kalau yang kalimatnya begini berarti diselamatkan atau ditolongin, berarti terima kasih atau bersyukur. Ini juga bersyukur. Nah, ini di sini ada larangan. Tidak boleh memaksa sesuatu apapun di dalam urusan agama. Mohon dilihat ini ya. Ada yang dilengkapi di belakangnya agama Islam. Jangan memaksa masuk agama Islam, ada. Tapi kalimatnya di sini karena nggak ada kalimat Islamnya, la ikraha fiddin, jangan memaksa sesuatu apapun yang hubungannya dengan agama. Jadi din itu agama, dinan koya agama. Kita lihat di sini ada al-ta'rif. Kalau dinan ini adanya alif. Islamnya juga ada dibolak-balik. Ini polos, nggak ada al-ta'rif, tapi kalau di sini ada al-ta'rif, makanya itu ada makna yang sangat luas. Ini ad-din, ada al-ta'rif, ini juga ada al-ta'rif, berarti maknanya sangat luas. Jangan langsung Islam. Islam itu di bawahnya, Islam itu kan bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia selamat. Ya selamat itu rupa-rupa. Selamat di hal apa saja. Contoh begini, kalau ada orang kelaparan, ingin selamat, ya makan. Selamat dari kelaparan, selamat dari musibah kelaparan. Lah selamat bahasa Arabnya Islam. Ya, menyelamatkan diri nanti disebut aslama. Menyelamatkan diri, menyerahkan diri. Nah, menyelamatkan diri, menyerahkan diri kepada Gusti Allah, itu disebut kalimatnya hanifah. Di sini khalila, ya. Jadi mari kita luaskan cara pemaknaan. Jadi ini aslama yang dimaksud seluruh agamanya para nabi itu agama selamat, agama berserah diri. Ya. Jangan langsung Islam, jangan. Aslama itu artinya orang yang sudah menyerahkan diri kepada Gusti Allah, disebut selamat. Bahasa Arabnya Islam, salam, salim, selaman, slumun, itu luas banget. Jadi jangan terpaku kepada satu titik makna, kita harus perluaskan makna. Ya, setiap nabi punya anak buah, punya jamaah, punya kaum, itu tidak mungkin mengajarkan yang dia sendiri lakukan karena melihat kaumnya berbeda-beda. Seperti saya mengajarkan si A, tidak akan langsung ini, pasti proses. Makanya nanti punya bendera sendiri-sendiri, punya grup sendiri-sendiri. Kan banyak di Indonesia itu grup benderanya kan banyak, organisasi itu benderanya beda-beda namanya. Mohon dijabarkan sendiri. Benderanya syariat Islam banyak. Itu hanya bendera. Seorang guru tidak akan full total mengajarkannya karena dilihat muridnya belum sampai. Seperti saya menyampaikan fase ma'rifat, dilihat orangnya. Makanya saya masih menutupi atau mensyirulahkan, merahasiakan. Kalau sudah face to face, berhadapan, saya lihat satu-satu orangnya. Apakah ini perlu dengan hakikat, apakah ini masih thariqat, apakah ini masih syariat. Nanti fasenya dituntun, nggak langsung nekat.
Nabi statusnya sudah aslama. Lah aslama ya kalau bahasa Arabnya ya Islam. Jadi ini saya juga membingungkan kalau menjelaskan. Kalau Pistopis jelas, aslama adalah Islam huruf besar. Kalau yang Islam ini Islam huruf kecil. Artinya begini, seorang guru itu, seorang nabi itu sudah aslama, sudah berserah diri. Akan tetapi di saat mengajarkannya bukan sistem beliau yang menyerahkan diri diajarkan, tapi sedikit tahap. Makanya ada santri yang sampai, ada yang santri nggak nyampe. Lah pengikut ini juga menyebarkan lagi. Umpamanya, contohnya Nabi Ibrahim, ya punya anak berapa? Itu kan penyampaiannya beda-beda itu. Karena tergantung situasi kondisi di mana masyarakat di situ menggunakan cara apa. Jadi kalau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, orang Kalimantan ya bahasa Kalimantan, bahasa daerah masing-masing. Lah sehingga nanti bisa disebut pelangi, berwarna-warni. Itulah agar perbedaan itu ada karena saling mendukung, mempunyai hikmah. Jadi nanti hikmahnya banyak. Yang saya sampaikan video kemarin, ini tangan dua posisinya beda, tapi hikmahnya bisa bekerja sama. Cara jalannya juga enggak bareng begini, tapi begini. Tuh, beda-beda, ini jalannya kan beda, tapi keluasan. Jadi perbedaan di dalam apapun, bukan cuman di hal ritual, perbedaan yang ada di muka bumi ini itu adalah perbedaan yang yang mengandung hikmah, mengandung keluasan, kerjasama. Kalau umpamanya se-Jawa Tengah umpamanya pegawai negeri semua, lah nanti yang tani siapa? Karena kita butuh makan, yang bertani, yang berkebun, yang menggiling padi, yang jualan, itu kan beda-beda agar dunia itu hidup. Jadi jangan harus pokoknya begini, jangan. Ayo kita bareng-bareng lah, bareng-bareng. Adanya di mana? Kalau adanya di kota, ya hormati yang di kampung. Karena orang kota butuh orang kampung. Yang bos butuh karyawan. Yang di atas butuh bawahan. Kalau atasan semua, ya nggak bisa. Bawahan semua juga nggak bisa. Itulah kita memahami mana yang aslama, mana yang islama, mana yang Islam. Kita nanti pahami, jangan berfokus kepada kalimat Islam terus melihat status golongan. Melihatlah artinya diselamatkan, ditolongin, menyelamatkan diri, berserah diri, menyelamatkan diri kepada Gusti Allah. Kalau ini masih diselamatkan, kalau aslama sudah menyelamatkan diri, menghadap, memasrahkan diri kepada Gusti Allah. Nah itu perbedaannya. Kalau orang Islam tugasnya bersyukur, kan Islam itu artinya ditolongin. Kalau diselamatkan, ditolongin berarti bersyukur. Kalau aslama sudah pasrah total, namanya muslimun, berserah diri. Nanti disebut hanifah, khalilah, berserah diri. Karena sudah tahu bahwa memori ruh itu juga perlu. Mohon memori ruh, contohnya begini. Kalau memori ruh kita diaktifkan, kan tahu, umpamanya beginilah. Ada orang
Umpamanya orang Islam menjelekkan orang Kristen umpamanya, contoh. Kalau memori ruhnya aktif, nanti kakek kita dulu yang sebelum Masehi agamanya apa? Tahu, nggak jadi jelekin Kristen. Orang Kristen juga sama, nggak berani jelekin Islam karena memori ruhnya sudah aktif. Ya, memori ruhnya sudah aktif. Terlihat, oh iya, kakek saya sebelum Masehi agamanya begini, sehingga kita tidak akan mengucapkan hal-hal yang tidak ada artinya. Kalau mengucapkan Islam yang paling baik, kita lihat. Kalau mengucapkan Kristen yang paling baik, dilihat di Injilnya. Minimal kita melihat orang tua kita, kakek kita yang sebelum tahun Masehi itu agamanya apa. Setelah itu kita juga lihat agama itu di saat terjaga apa di saat tidur. Orang merasa beragama itu di saat terjaga apa di saat tidur. Nanti di situ ketahuan. Kalau orang yang merasa beragama di saat terjaga saja, berarti kan belum full, namanya Islam yang huruf kecil. Kalau Islam yang huruf besar itu namanya aslama, berserah diri, itu namanya Islam yang huruf besar. Full, para nabi itu sudah menggunakan Islam yang huruf besar, yang total tauhidnya di bawah, berserah dirinya full, sudah nggak minta apa-apa. Ya, berserah diri, sudah memasrahkan diri, sudah terserah Tuhan mau diapain. Itu maksudnya berserah diri itu terserah Tuhan mau diapain. Nanti juga tahu kalau memori ruh kita aktifkan, agamanya orang tidur apa, agamanya orang gila apa, nanti tahu. Sehingga kita mau menjelekkan agama nggak jadi, otomatis. Mau memuji-muji agama pun mikir dulu yang mana ini yang perlu dipuji. Jadi kita lihat memori ruh kakek kita, nenek kita dulu agamanya apa, perilakunya seperti apa, takdir kakek nenek kita seperti apa. Ya, nanti ini tentang kakek dan nenek dulu agamanya apa, perilakunya apa. Nanti saya sambung ke video berikutnya ya. Nanti saya kasih judul kakek kita, nenek kita sebelum Masehi agamanya apa ya. Nanti lebih luas lagi ya. Cukup sekian ya. Biasa kalau saya salah berarti al insanu ma'alul khotowani syan. Nanti saya share ya. Karena kalau di kolom komentar hanya mengandung energi dan vibrasi, frekuensinya nggak ada. Jadi kalau saya jawab dengan kolom komentar teks, itu hanya mengandung energi dan vibrasi, tidak ada frekuensi. Tapi kalau menyampaikan berhadapan dalam satu ruang, itu nanti energi, frekuensi, vibrasinya bekerja sehingga nanti nyambung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.